perkenalkan, nama saya Renata Alma Puspita, NPM 2024210007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis YouTube dari beberapa video yang sudah ditemukan. Video pertama itu yang berjudul Attitude atau Skill, mana yang lebih penting dalam dunia kerja. Yang pertama, skill adalah istilah yang mencakup pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas operasional. Skill dapat dikembangkan melalui kehidupan dan pengalaman kerja atau dipelajari melalui pelatihan. Lalu, attitude itu apa sih? Attitude adalah sikap dan perilaku yang kamu tunjukkan sehari-hari, seperti cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain. Semua itu adalah cerminan dari apa yang kamu pikirkan. Perusahaan dimanapun, apapun bidangnya, pasti membutuhkan orang dengan attitude yang baik, entah itu pekerjaan lapangan maupun kantoran dengan gaji tinggi ataupun rendah. Serta kerja otot ataupun otak attitude sangat menunjang terwujudnya berbagai target perusahaan. Maka dari itu, skill dan attitude dalam dunia pekerjaan ini sangat penting karena keduanya memiliki keterlibatan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, kita harus meningkatkan kualitas diri dan memberikan yang terbaik. Selanjutnya untuk video kedua dengan judul Helmi Yahya, pintar aja nggak cukup, attitude juga perlu, grooming your mindset. Poin yang bisa kita dapatkan dalam video ini yaitu orang sombong itu biasanya sulit untuk sukses karena orang sombong itu biasanya tidak disukai oleh orang lain. Padahal untuk sukses itu kita harus dibantu oleh orang lain. Lalu untuk menjadi sukses kita sendiri harus punya seluruh elemen untuk dicintai di apa yang menjadi role model bagi orang lain. Namun, jika kita adalah orang yang pintar, kita juga harus menjadi manusia yang cerdas, manusia yang tahu bagaimana bersikap dan mempunyai nilai attitude yang bagus. Sehingga, untuk masa yang akan datang, kita dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian, untuk video yang ketiga, yang berjudul Mahasiswa Harus Tahu Soft Skill untuk Dunia Kerja. Menurut Kompas TV, terdapat dua kemampuan penting yang wajib dimiliki oleh seorang karyawan, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa sih? Hard skill itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan tertentu, biasanya diperoleh dengan menjalani pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan tertentu. Sementara untuk soft skill itu sendiri, itu merupakan kemampuan non-teknis yang lekat dengan bagaimana seseorang bekerja. Kemampuan ini melibatkan bagaimana seseorang karyawan berinteraksi, memanajemen pekerjaan sehingga menyelesaikan masalah. Lalu seseorang dengan soft skill yang kuat dapat menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Kemampuan ini sebagai dasar untuk meningkatkan inovasi, pemikiran adipatif, dan kolaborasi. Melansir kompas.com, berikut kemampuan yang perlu dimiliki mahasiswa agar berkembang di masa depan. Itu yang pertama ada adaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi secara emosional dan sosial penting bagi seseorang yang kerap menghadapi beragam situasi. Lalu yang kedua itu empati. Kasih sayang dan empati akan melahirkan tim yang baik dan solid. Kemudian yang ketiga itu komunikasi. Keterampilan komunikasi kerja terus berkembang, maknanya sudah bergeser karena semua serba online. Cara yang baik untuk berkomunikasi secara online yaitu dengan cara perhatikan bahasa tubuh, menjadi pendengar yang aktif, lalu perjelas poin yang disampaikan, kemudian merangkai ulang yang dikatakan untuk menegaskan makna. Lalu yang keempat itu ada coaching atau proses pembinaan. Ini merupakan cara untuk membantu seseorang jadi diri yang potensial mencapai tujuan diinginkan. Yang kelima itu ada kepercayaan. Itu tempat bekerja adalah wadah untuk saling belajar dan di mana seseorang merasa aman untuk jadi diri sendiri. Selanjutnya itu mengenai soft skill yang ada di dalam diri saya. Itu ada kejujuran. Kejujuran itu bisa bersikap yang tidak munafik atau tidak berpura-pura baik. Lalu tidak mempalsukan hasil dari kerja orang lain. Lalu ada juga sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab itu seperti menjalankan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan maupun dosen. Kemudian ada juga contohnya tuh kayak memiliki tingkat waspada yang bagus. Lalu bisa memotivasi diri sendiri. Kemudian itu dapat bersikap yang adil,
itu kayak memberikan giliran berbicara terhadap orang lain. Jadi kayak kita itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Lalu ada juga kemampuan pengambilan keputusan. Nah, kemampuan pengambilan keputusan ini itu contohnya kayak di saat hal-hal yang tergesa, kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Kemudian ada juga hormat terhadap sesama. Itu kita bisa menghormati orang-orang, baik itu atasan maupun teman kita. Kita tetap bersikap yang sopan dan juga santun. Demikian video yang sudah saya buat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih.